Selamat datang di Bali Marit Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi kepada para petani, sahabat petani porang seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan kenapa kok di lahan yang sama, dengan bibit yang sama, dan di lahan yang sama kok ada perbedaan tinggi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tapi sebelum informasi itu saya informasikan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu di subscribe demi pengembangan dan semangat kami berkarya untuk membagikan informasi-informasi terkait dengan porang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi sedikit. Ini awalnya dari katak yang langsung ditanam di lokasi pada awal bulan November. Nah, ini sudah pada Februari tanggal 10 2021 itu sudah tunas ketiga dan tingginya sudah hampir 50 cm seperti ini. Ini juga mau tunas, awalnya cuman kecil segini, waktu perkembangan tunas pertama, tunas keduanya sudah hampir 50 cm dan sekarang sudah ada tunas ketiga seperti ini. Nah, di sini perkembangan di bawah naungan kok tumbuhannya lebih gemuk, lebih tinggi dan lebih hijau dari ketimbang yang di tempat yang lebih terbuka seperti itu. Di tempat yang lebih terbuka ini tingginya hanya 40 cm dan kurang tinggi kurang gemuk ketimbang yang di bawah naungan mangga. Nah, saya ingin sedikit berbagi, mungkin saya kira di sini faktornya adalah yang pertama itu kemungkinan dari segi olah lahan. Dari segi olah lahan, kenapa saya bilang dari segi olah lahan? Karena dulunya waktu penanaman mangga 3 tahun yang lalu, itu di bawah mangga itu semua lahannya itu dikompos keliling sejauh 2 meter. Jadi dikompos keliling itu sejauh 2 meter. Seperti ini, makanya di bawah naungan mangga itu perkembangan porangnya lebih maksimal. Karena memang saya kira dari segi nutrisi dan pemupukannya itu kemungkinan tanahnya lebih gembur dan lebih bagus karena nutrisinya lebih lengkap. Karena waktu dulu tanaman mangga ini itu dikompos, betul-betul dikompos, artinya kandungan nutrisi ada di dalamnya itu sangat tinggi, lebih bagus ketimbang yang di lahan terbuka. Karena waktu di lahan terbuka ini saya tidak tanam apa, itu tanahnya dikerik, itu ditimbun di mangga, jadi dikomposkan di mangga. Jadi yang di tengah-tengah ini seperti bilang lebih tandus lah gitu, lebih kurang subur ketimbang yang di bawah naungan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin waktu penanam ini kan ada penanaman katak langsung di lokasi. Jadi penanamannya katak langsung di lokasi seperti ini, langsung di lokasi. Artinya mungkin yang di bawah naungan itu mungkin kelembabannya bisa lebih terjaga ketimbang yang di lahan terbuka yang tidak di bawah mangga langsung. Mungkin itu faktor yang kedua. Tetapi yang saya sangat bisa pahami, menurut saya amati di sini, kemungkinan faktor kegemburannya itu yang di bawah naungan itu lebih bagus dan nutrisi yang terkandung di dalamnya karena dulu sudah pernah dikompos. Jadi kegemburannya lebih bagus dan kandungan nutrisinya lebih bagus. Karena memang saya yang di tengah ini saya awalnya tidak terlalu ada pemupukan dan dikosongkan selama 3 tahun ini, dikosongkan, ada tumbuh rumput. Dan ini kebetulan di lahan 600 mdpl, jadi suasana memang agak panas di sini. Ketika musim kemarau agak panas, jadi yang di tengah-tengah ini agak tandus gitu. Yang saya pelihara adalah di bawah pohon mangga Erwin ini. Saya berumur 3 tahun nih, sudah tingginya lumayan. Nah, jadi mungkin itulah yang saya kira menyebabkan pertumbuhan porang yang di bawah naungan ini. Padahal ini tidak terlalu rimbun sekali padahal. Tetapi pertumbuhannya jauh ketimbang yang di lahan terbuka yang lebih tandus seperti ini. Jadi saya kira dan saya pahami bahwasanya itulah penyebab faktor utama kenapa perkembangan porang yang di bawah naungan yang ada di bawah mangga ini pertumbuhannya lebih bagus karena faktor nutrisi yang terkandung kegemburan
Itu yang pertama, faktor nutrisi yang terkandung di dalam tanah itu yang saya kira menyebabkan keunggulan dari porang yang ada di bawah naungan mangga ini ketimbang yang di lahan terbuka. Jadi pertumbuhannya pun tidak merata dan tingginya juga masih kalah jauh yang ketimbang yang di bawah mangga, subur sekali. Nah, itu yang menyebabkan saya kira faktornya yang paling dominan. Makanya seperti yang para ahli porang bilang, kegemburan tanah dan nutrisi pada saat olah lahan itu sangat penting, sangat menentukan sekali perkembangan porang, keberhasilan tumbuh kembang porang, dan juga sterilisasi lahan. Nah, kebetulan di sini lahan kami, saya bergerak sedikit, kebetulan lahan kami ini sampai saat ini tidak ada yang menguning gitu. Tidak ada yang menguning karena saya di awal pengaplikasian kapur dolomit dan pengaplikasian kompos kohe ayam yang sudah difermentasi, sehingga perkembangannya sangat bagus sekali. Jadi perkembangannya sangat bagus sekali, tidak ada yang menguning seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ini terus perkembangannya bagus, tidak ada penyakit yang berarti, karena memang Anda bisa lihat di video YouTube saya yang terdahulu pas olah lahan tumpang sari di Bali Marit Channel, nanti saya akan sharekan linknya. Jadi sterilisasi lahan itu sangat penting, dan juga penggemburan, karena memang di awal ini yang di tengah ini penggemburannya itu masih kurang sempurna. Kalau saya kan secara pribadi tahu persis itu, karena ini lahannya dulu tidur, tidak pernah digemburkan, sedangkan yang di mangga sering digemburkan seperti itu. Nah, ini sangat beda sekali perkembangannya, tingginya udah 1,5 meter ketimbang yang ini lahan terbuka, ini baru tumbuhnya 25 cm, tidak merata. Makanya itu pentingnya olah lahan nih, olah lahan. Nah, kegemburannya itu harus betul-betul kegemburannya betul, terus sterilisasi lahan, pemakaian kapur dolomit, pemakaian kohe ayam tuh itu yang kira-kira sangat menunjang ada perbedaan perkembangan seperti ini. Nah, seperti ini yang di bawah-bawah mangga itu perkembangannya bagus sekali, beda dengan yang tidak di bawah mangga seperti itu. Dan ini juga tanamannya tidak ada faktor berarti penyakit yang ada di sini, karena memang itu awal kita sterilisasi lahan, dan juga pemakaian POC generatif seperti video-video yang saya terdahulu, cara pembuatan POC-nya untuk fase generatif itu. Dan ke depan saya ingin tahu juga perbandingan, kalau umpamanya pertumbuhannya lebih bagus, apakah umbinya akan lebih bagus nggak gitu dengan yang di lahan terbuka, walaupun dia tumbuhannya lebih kecil, tetapi apakah nanti umbinya pada saat dorman nanti, apakah umbi beratnya sama? Itu yang kita akan nantikan uji cobanya lagi. Untuk itu jangan lupa buat teman-teman yang ingin informasi ini, saya akan berbagi terus terkait dengan apa hasil kami di penelitian kami di lokasi seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update berita yang terkini dari saya. Oke, segitu saja dulu pembahasan kami. Salam sukses para petani porang di Indonesia.